Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Dia yang layak dipuji dan disembah. Karena Dia yang mempunyai kerajaan surga. Dia yang punya kehidupan kita. Haleluya. Alam
bagian bawah firman. Dipuji disembah Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Tidak ada kata-kata yang lebih indah selain pujian, penyembahan dan pengagungan kami kepada Tuhan. Bahwasanya Engkau baik, amat baik dan sangat baik Tuhan untuk setiap kehidupan kami, hamba-hambamu dan anak-anakmu. Seperti pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, dengan satu maksud dan tujuan, mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, dan kami akan keluar dari tempat ini membawa sesuatu yang baru. Paling tidak paradigma dan inspirasi kami diperbarui oleh Tuhan. Amin. Terima kasih juga Tuhan untuk kasih setiamu, pertolonganmu, perlindunganmu sepanjang malam tadi. Waktu kami beristirahat dengan tenang, Tuhan telah mengganti sel-sel tubuh kami yang rusak dengan sel yang baru. Bahkan di hari-Mu yang baru ini Tuhan, hanya ada rasa ungkapan syukur kami kalau Tuhan masih berkenan memberikan kepada setiap kami sebuah kehidupan yang hakiki. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan sabda dan kebenaran firman-Mu. Buka mata, hati, dan pikiran kami untuk mengerti kehendak Tuhan yang terbaik untuk setiap kehidupan kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun jemaat yang mendengarkan, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang selalu kami nyatakan hanya di dalam sebuah nama yang ajaib, nama yang penuh dengan kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih-kekasih Tuhan yang sebentar kita akan diberkati olehnya, kita katakan bersama-sama amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk Bapak, Ibu, Saudara yang ada di tempat ini. Sungguh hanya puja, puji, syukur kepada Tuhan. Lewat doa saya tadi, kalau kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk hari ini kita bersama-sama menikmati setiap kebaikan Tuhan. Raja Daud pernah menyitir dalam Mazmurnya 34 ayat yang ke-9. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu Saudara masih mengecap kebaikan Tuhan? Amin. Merasakan kebaikan Tuhan? Sekalipun tadi yang disaksikan oleh Ibu Gembala Anda, Ibu Angel, beliau sedang mengalami kemalangan, ya, karena seluruh saldo ATM-nya terkuras habis. Tapi karena beliau menjadi panutan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka tetap masih bisa melihat kebaikan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sepertinya Anda meragukan keberadaan saya di tempat ini sebagai hamba Tuhan. Tadi waktu saya masuk ada 2 orang ibu bahkan berbisik-bisik ngomong seperti ini. Apa Ibu Gembala, Bapak Gembala nggak salah ngundang tamu? Kalau lihat potongan dan jahitannya bukan hamba Tuhan. Banyak kawan saya ngomong saya ini pantasnya maklar tanah, Bapak Ibu dan Saudara. Tidak terkenal, tidak populer, tidak masalah. Yang penting Yesus yang terkenal.
Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kendal kaliwungu, ajar kenal karo aku mumpung ketemu. Amin. Haleluya. Kelihatannya banyak yang bukan dari Jawa ya. Dari Nias. Ini kan banyak anak STT ya. Pas ini hari ini. Ada yang dari Nias. Biasanya orang Nias itu ada di mana-mana. Nggak ada Nias. Batak ada ya, Batak ya. Batak nggak ada juga. Oh, Kalimantan malah. Batak itu artinya banyak taktiknya ya. Anda sudah pernah dengar doa orang Nias? Orang Nias kalau berdoa itu akhirannya hilang. Tuhan jadi Tuhan, tolong jadi tolong. Satu hari ada seorang anak muda sedang KKN di sebuah gereja. Dia diminta oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan doa firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan, dia berdoa bla 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 bla. Di tengah-tengah kata doanya dia ngomong begini, Tuhan tolong ubah hati jemaat yang keras jadi lembu. Bapak Ibu dan Saudara, hati apa? Hati yang keras jadi lembu. Begitu dia turun, jemaatnya komplain semua. Kamu baru 2 hari ada di sini, ngatain kita keras sama lembu. Nah, rupanya si anak muda ini baru menerangkan, maaf Bapak Ibu Saudara, kami orang Nias. Kalau berdoa akhirannya hilang. Saya berdoa tolong ubah hati jemaat yang keras jadi apa? Lembut. Tapi karena akhirannya hilang, keras jadi lembut. Ya, saya mengamati gereja ini ibadahnya bagus, luar biasa. Bahkan tadi pimpinan pujian Anda itu saya ibaratkan seperti singa dari Yehuda. Kata-katanya keras, tegas dan lugas. Ya, cuma beliau tadi yang ngomong sendiri, bukan saya. Saya potongannya agak beda karena semir. Ada yang berkata, Bu Ceri, boleh ngecat sendiri. Ada lagi yang berkata LKMD, Londo Komodasi. Bapak Ibu dan Saudara. Haleluya. Tapi kesaksiannya menggugah hati kita ya. Betul, malah tadi ada yang terisak-isak. Ini masnya depan tadi sampai terisak-isak, Bapak Ibu dan Saudara. Enggak apa-apa. Manusia tidak pernah memandang kita. Tapi ketahuilah Mbak, Mazmur 27 ayat 10 berkata seperti ini. Sekalipun ayah dan ibuku tidak pernah menerima aku, tetapi Tuhan Allahku, Dia akan menyambut aku. Amin. Karena engkau terlalu berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat yang ke. Jangan heran ya, saya kalau khotbah nggak pernah bawa catatan. Karena ratusan ayat sudah ada di otak saya. Ini karena anugerah dan karunia dari Tuhan. Saya cuma bawa kartu nama saja. Satu hari Bapak Ibu Saudara, waktu saya sedang melayani sebuah desa, tapi masuk ke dalam di daerah Temanggung, pulang selesai ibadah saya dicegat oleh seorang wanita. Wanita ini memperkenalkan diri bernama Ponium, umurnya 35 tahun. Dia ngomong begini, maaf Pak Pendeta, saya cuma mau tanya, Bapak tadi khotbah, Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, Tuhan itu penuh dengan kasih sayang. Kalau Tuhan itu adil, kalau Tuhan itu penuh kasih sayang, nasib saya tidak seperti ini. Saya tanya, emangnya ada apa Mbak? Kamu kan sempurna, tidak ada yang kekurangan secara fisik. Betul Pak Pendeta, tapi sampai hari ini umur 35 tahun, saya belum menemukan jodoh. Coba Pak Pendeta lihat potongan dan jahitan saya. Dia mulai mengolok-olok diri. Saya ini kata teman-teman termasuk cencem, cedek cemblu katanya. Karena tingginya cuma 105. Sudah gitu, rambut saya keriting seperti orang Papua. Lah orang Papua yang tadi aja rambutnya gak keriting. Loh betul gak? Yang ketiga, warna kulit saya hitam legam, alias PDIP, petangin dedet ireng pol. Bu aja sudah bisa bahasa Jawa ya Bu? Ngerti ya? Walaupun mungkin nggak bisa mengucapkan tapi ngerti ya setidaknya ya. Puji Tuhan.
Yang keempat, Bapak lihat, saya ini termasuk tutik, untune metu titik katanya. Atau bimoli, bibir monyong satu. Dan terakhir Pak Pendeta, teman-teman seusia saya di bawah saya umur 20-25 sudah gendong bayi. Saya jodoh saja tidak. Yang lebih parah Pak, kalau kebanyakan wanita itu hidungnya mancung ke depan, saya mancungnya ke belakang. Alias apa? Dia mulai memperolok dirinya sendiri, tidak terima dengan Tuhan. Setelah diam saya ngomong gini, sudah selesai Mbak Yem? Sebetulnya belum selesai Pak Pendeta, tapi apa respon Bapak? Saya bingung juga responnya dia, karena fakta dan kenyataannya seperti itu. Makanya dijauhkan dari jodoh. Lalu saya ingat dapat hikmat Tuhan. Ini ya Mbak, justru kamu hidungnya pesek itu, kamu harus bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Umurmu lebih panjang daripada sing irunge bangir mancung ke depan. Lo kok bisa? Lah ambekanmu kan ini ora boros. Baru dia tertawa Bapak Ibu dan Saudara. Lalu dia ngomong, sekarang Pak Pendeta yang penting buat saya, tolong saya didoakan. Nah karena dia minta doa supaya dapat jodoh, ya tak doakan. Saya tumpang tangan, dia ngomong kalau perlu tumpang kaki sekalian. Ngomongnya begitu. Apa raya rela ini bocah ini. Pulanglah saya. 6 bulan kemudian saya khotbah di gerejanya dia lagi. Dia sudah tidak ada. Rupanya setelah ketemu saya doakan. 2 bulan kemudian dia lari menjadi TKW ada di Hong Kong. Kan ini ceritanya panjang, saya tidak akan sampai ke sana, terlalu jauh. Terakhir dia justru diperistri sama bosnya sendiri. Karena bosnya nyonyanya sakit parah, dilayani, diladeni sama Poniem sebagai TKW. Karena kesetiaannya dia, si majikan ini justru tertarik, simpatik sama si Iem, dan akhirnya dikawin. Amin. Orang lain menganggap kita nggak ada harganya. Kita dijolimi, kita dilecehkan. Jangan takut, masih ada pribadi yang luar biasa yang bernama Yesus, yang kasihnya tidak pernah terbatas. Amin. Haleluya. Bu Gembala bersama dengan Om, saya mengucapkan STNK. Apa itu STNK? CC thank you and kamsia untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekarang saya mau mengenalkan diri. Nama saya gampang, mudah, simpel, Kristiawan. Tuh kan mau ki main kene apa to Mas? Aku ki lagi ngomong malah mbok musiki. Ya wis. Jenenge sapa? Kristiawan. Orang menyebut nama saya saja sing gampang kaya ngene. Salah. Saya paling sering disebut Kristian. Saya diam saja. Yang kedua, saya sering kali disebut Krismanto, Krisyanto. Bahkan ada yang menyebut saya Chris John, Bapak Ibu dan Saudara. Ya sudah, apa arti sebuah nama? Haleluya. Saya punya pimpinan, bos, namanya Evangelis William C. Tadi ada bisa lihat itu ya, dari Singapura. Nah, Evangelis William C punya satu ministry namanya MLC, Mission Link Center. Artinya pelayanan bersama. Seperti saya hanya mau mengambil bagian Jawa Tengah. Ya, karena di masing-masing kota itu ada biasanya kota besar. Nah, bagian saya Jawa Tengah. Seperti hari ini saya bertiga hamba Tuhan
yang ada di tempatnya Mujo, sekarang sedang mulai di Mujo dan di Dalangan. Biasanya kami datang 5 hamba Tuhan. Untuk Kopen itu sudah seperti keluarga saya, karena saya mengenal puluhan, kalau tidak bisa dikatakan ratusan hamba-hamba Tuhan yang ada di seputar sini. Ya, cuma baru dikenalkan sama Ibu Gembala Anda beberapa waktu yang lalu sama seorang teman. Saya juga nggak pernah ngerti di sini ada gereja. Dan GSJPDI pun tidak asing buat saya, karena salah satu kota yang sering kita kunjungi adalah Surabaya dan sekitarnya. Dan kita beberapa kali melayani ada di GSJPDI, ya, itu sepanjang Surabaya sampai Bondowoso. Nah, ya, oke, ya, tahu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, saya bersyukur saya bisa terpanggil bersama tim kecil saya untuk kami berkiprah menyelesaikan amanat agung daripada Yesus. Sedikit info ya, Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Pelayanan Yesus ada kalanya di kota-kota besar, betul. Tapi juga kadangkala dia menyingkir ke kota-kota kecil, menyingkir ke desa-desa, ke kampung-kampung. Jadi ada satu balance keseimbangan antara pelayanan di kota besar dan ada di pedesaan. Ya, kenapa Yesus melakukan seperti itu? Nah, ini ayat 36-nya. Karena hati Yesus tergerak oleh belas kasih, melihat orang yang tidak tergembalakan. Kalau Anda pelajari 4 Injil Tuhan, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mukjizat demi mukjizat itu bisa terjadi karena hati Yesus tersentuh oleh belas. Dan itu jauh-jauh hari ribuan tahun yang lalu sudah dinubuatkan oleh seorang nabi yang bernama Yesaya. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Kita ini seperti domba yang tersesat, yang sudah mengambil jalannya masing sampai dia datang untuk menebus kita. Amin. Dan itu sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, jadi perjalanan kami ya tidak cuma di desa-desa di Jawa, tapi sampai keluar pulau. Kami sudah singgahi, kami sudah kunjungi 5 pulau. 1, seluruh Kalimantan. Kalimantan terdiri dari 5 bagian. Kalimantan Utara, Timur, Utara, Selatan, dan Barat. Lalu pulau yang kedua yang kita kunjungi NTT atau Kupang sampai ke Atambua. Lalu pulau yang ketiga yang sudah kita kunjungi Bangka Belitung. Pulau yang keempat yang kita kunjungi seluruh Sulawesi. Dari mulai Sulawesi Utara, Tengah, Tenggara sampai ke Selatan. Dan pulau yang 5 yang terakhir, yang baru saja 2 minggu yang lalu kita datangi dalam pelayanan misi adalah Pulau Dewata atau Pulau Bali. Di antara 5 pulau tersebut, kami paling banyak dan paling sering datang di Kalimantan. Tadi ada yang ngomong kamu Kalimantan ya? Betul, Kalimantan mana? Barat. Berarti ibu kotanya kan Pontianak. Kamu dari mana? Semitau, Putus Ibo, Sekayang, Tandang. Berapa jam itu dari Pontianak? Kurang lebih 8 jam. Oke. Saya sudah sampai ada di Semitau, Putus Ibo. Itu perjalanan kurang lebih sekitar 10 sampai 12 jam. Karena kita tahu Kalimantan juga tidak semua jalannya sudah beraspal resmi atau beraspal, tapi masih banyak juga sarana prasarana yang hancur. Kami 1 hari ada di Kupang, di NTT. Perjalanan masuk ke dalam ke Bukit Bilah itu dari jalan raya hanya sekitar 15 km. Kami harus tempuh 5 jam. Jadi PP itu 10 jam.
Dan dua hal yang tidak kami temui ada di sana. Satu, sulit air. Yang kedua, tidak ada lampu. Cuma untung di sana hawanya dingin. Jadi buat mereka jemaat itu, penduduk itu nggak mandi 3 hari sudah hal yang umum dan lumrah. Ya, jadi itu sekelumit pelayanan daripada misi kami. Nah, yang ingin saya ceritakan, Anda tentu masih ingat Bapak Presiden Jokowi pernah merencanakan memindahkan ibu kota Jakarta Raya ke Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah itu ibu kotanya namanya Palangkaraya. Kalimantan Tengah terdiri dari 3 kota besar. Palangkaraya, tengahnya Sampit, ujung lainnya adalah Pangkalan Bun. Nah, saya bicara tentang Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah. Waktu itu sebetulnya akan dipindahkan ke Kalimantan Tengah. Tapi tepatnya bukan di Palangkaraya. Itu masih jauh, perjalanan kurang lebih 6 jam. Sampai 7 jam ke sebuah tempat namanya Gunung Mas. Kenapa namanya Gunung Mas? Karena mayoritas penduduknya adalah tambang emas. Nah, awalnya Pak Jokowi akan memindahkan ke sana. Tapi setelah dihitung-hitung memang sarana prasarana begitu sulit, hancur, tidak jadi. Akhirnya yang dipilih adalah Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ibu kotanya Samarinda, terdiri dari 2 kota besar, satu Samarinda, satu lagi Balikpapan. Nah, sekarang yang dipilih sebuah kota namanya Kutai Kertanegara. Daerah Kutai Kertanegara di sebuah kota namanya Penajam. Itulah yang sekarang sedang dibuat IKN. Nah, perjalanan dari Palangkaraya yang tadi saya katakan sampai ke Gunung Mas itu 8 jam ancur-ancuran, lewat hutan, jalannya parah dan lain sebagainya. Untuk menyingkat waktu, kami dibawa sama teman kami karena waktunya sudah nggak keburu untuk kami KKR di suku Anak Dalam. Ada tahu suku Anak Dalam? Seluruh Kalimantan, bagian Kalimantan itu penduduknya adalah Dayak. Nah, kami dibawa masuk ke sana, ke perkampungan suku yang dimana para ibu-ibu atau wanitanya itu masih memelihara adat istiadat kebiasaan memanjangkan telinga. Ada satu orang nenek umurnya mendekati 80 tahun, telinganya sudah sampai di lutut. Jadi semakin panjang telinga itu, orang tersebut harganya semakin mahal. Dan kami sudah sampai ada di sana. Sebentar lagi, setelah 3 tahun corona dan 2 tahun kami tidak kunjungi Kalimantan Barat, Tuhan izinkan kami kembali. Nanti awal bulan Januari ini kami terbang menuju ke Kalimantan Barat. Yang saya katakan tadi lebih tepatnya Desa Semitau Putus Sibo. Itu desa yang masih terisolir oleh kehidupan dunia. Kami sudah ditunggu hamba-hamba Tuhan ada di sana, tetapi mereka hanya mengundang, tapi tidak menyediakan. Tiket kami beli sendiri, hotel kami juga sendiri, makan sendiri, bahkan kami tidak menerima berkat dari mereka, justru kami menjauhi. Jadi kalau saya mau pergi karena saya otaknya, saya ketuanya, saya paling pusing. Yang kelima, waktu teman-teman saya bawa ini, karena mereka tidak punya jemaat yang 200-500, kadang mereka gembala sidang jemaatnya 25. Penginjil, hidupnya dari Injil, seperti kata Rasul Paulus. Akhirnya saya yang harus mempersiapkan semua. Jadi kalau kami mau pergi seperti nanti bulan Januari, itu 5 bulan sebelumnya kami sudah nabung. Nabung dari mana Pak Pendeta? Nabung karena kami gak punya donatur khusus. Ya kalau pelayanan-pelayanan di kota besar, pelayanan seperti ini, dan juga nanti Anda jangan kaget, saya sudah mohon izin dengan Ibu Gembala Anda, karena ini sumber dana kami. Itu di bawah ada kresek, ada satu tas,
bukan dibagi-bagikan. Itu saya bukan sinterklas, Bapak Ibu dan Saudara. Jangan salah ngerti. Sudah ada yang ngambil ya? Ada yang ngambil nggak? Oh enggak ada pengumuman. Cuma Anda jujur semuanya. Cuma ngumpet ketok begitu. Saya dititipi sama istri tadi pagi karena istri saya bendahara, cari dana, jualan makanan. Dulu kami jualannya emas, tokonya 9. Habis saiki dodolane tahu bakso, Bapak Ibu dan Saudara. Resoles galanting, ya ora apa-apa untuk tuh. Nanti kalau selesai ini, Bapak Ibu dan Saudara yang mau ikut ambil bagian memberkati saudara-saudara kita, supaya saya dan teman-teman yang mewakili Anda ada di lapangan secara fisik, tidak ada salahnya. Saya yakin dan percaya dengan Anda membeli satu barang 30.000 tidak akan menjadikan Anda miskin. Tapi aku ngerti ini banyak anak-anak mahasiswa STT, betul ya? Saya tidak pernah memaksa Anda, tapi saya cuma ngancam Bapak Ibu dan Saudara. Ada kaos, ada sweater, ada juga baju pakai. Ya, oke ya, sudah ya. Yuk, sekarang saya akan masuk ke poin yang utama yang lebih penting. Karena di sini banyak anak-anak muda, saya jadi kepikiran. Saya awalnya tadi sudah mempersiapkan satu khotbah yang menurut saya bagus. Tapi setelah saya duduk dan saya mulai tahu yang datang kebanyakan masih muda-muda, harapan daripada gereja, harapan daripada bangsa dan negara ini berubah. Saya akan membuat sebuah tema dalam sharing khotbah saya hari ini adalah sukses karena disertai Tuhan. Siapa yang gak mau sukses? Siapa yang gak mau berhasil? Siapa yang gak mau bahagia? Bahkan orang dunia punya pameo falsafah. Muda kaya raya, mati masuk. Haleluya. Tapi sukses, tapi kebahagiaan, tapi keberhasilan menurut ukuran manusia beda dengan ukuran Tuhan. Betul? Sebab jalan kita bukan jalannya Tuhan. Sebab rancangan manusia bukan rancangan Tuhan. Yesaya 55, 8 dan 9. Seperti tingginya langit dan bumi, itulah pikiranku dan pikiranmu. Sukses menurut dunia belum tentu sukses menurut Tuhan. Yang akan kita pelajari hari ini dari seorang nabi yang bernama Musa. Dia sukses segala-galanya karena dia mengikuti jalan Tuhan. Amin. Tahun 22 akan kita tutup. Ini sudah tanggal 11. Tinggal 20 hari lagi. Tidak nyampe sebulan. Kita akan masuk di tahun yang baru. Orang dunia ngomong keadaan semakin sulit. Tahun 2023 tahun yang penuh dengan misteri. Tahun kegelapan dan sebagainya. Tapi kita akan belajar untuk Anda sukses, untuk Anda bahagia, tidak terpengaruh dengan dunia. Tahun 2023 Anda buka lembaran yang pertama mulai 1 Januari. Kalau Anda lakukan seperti apa yang Musa minta dari Tuhan, hidupmu akan berubah. Amin. Engkau akan berhasil. Ayo buka Keluaran 33 ayat 15, 16 dan 17. Saya baca ayat 15, Bapak Ibu Saudara 16 dan ayat 17 kita baca bersama-sama dan kita aminkan. Yang sudah ketemu katakan bersama dengan saya amin. Yang belum ketemu katakan angel. Bukan angel loh ya, saya nggak ngomong angel, angel. Dan yang tidak bawa Alkitab katakan aman. Haleluya. Karena sudah ada di depan Anda. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mana itu kok belum keluar? Keluaran 33. Nah ini gara-gara saya tadi lupa salaman sama bagian LCD, jadinya seperti ini. Biasanya kalau saya mau khotbah, saya datangi bagian LCD. Si Mbak apa si Masnya, saya ngomong begini, Mbak bisa bantu saya.
keluarkan ayat-ayat. Bisa Pak Pendeta. Siap Pak Pendeta. Terus dia ngomong gini, wani piro katanya begitu. Ya sabar, mau kerja aja belum kok njaluk bayaran. Ini dia. Jadi ada satu dialog, ada satu percakapan antara Musa dengan Tuhan. Apa sih isi percakapannya? Apa sih isi curhat hatinya Musa kepada Tuhan? Ini dia. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri Tuhan tidak pernah membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Maksudnya dari Mesir. Terus ayat 16, jenengan 2-3. Yang terakhir kita baca hitungan yang ketiga 2-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, jika yang telah kukatakan ini akan apa? Kulakukan. Karena apa? Karena engkau Musa telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara semua yang telah menyimak firman Tuhan, menyimpan dalam hatimu, merenungkan siang dan malam, dan melakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka kita disebut orang bahagia dan beruntung di dalam hidup ini. Rupanya Musa sedang memohon sesuatu kepada Tuhan. Nah, sebelumnya kilas baliknya dulu, saya harus sampaikan dulu sebuah pertanyaan kepada Anda semuanya. Berapa lama sih orang Israel menjadi budak ada di Mesir? Ya, berapa? 450 tahun. Itu Belanda menjajah Indonesia ya Mas. Kurang tepat, ayo dibetulkan. Empatnya sudah benar. 400 berapa? 30 tahun. Itu dia yang saya maksud. Baru benar separuh. Ayatnya gimana? Ayo, ada yang tahu? Saya seminggu yang lalu sempat telepon kepada Ibu Gembala Anda. Bu Angel, saya tolong tanya, bagaimana kondisi rohani jemaat Ibu? Lalu dia ngomong, maaf Pak Pendeta, sekalipun kami cuma ada di sebuah desa, ya, di pinggiran kota Salatiga, tapi jemaat saya itu best the best. Jemaat saya itu sudah ngelotok Alkitab, sudah khatam Alkitab, bacane Alkitab 7 kali, kejadian wahyu, tapi tengahnya ora tahu dibuka. Ayo, 430 tahun betul. Ada di mana? Di mana? Keluaran berapa, Om? 1. Om ini luar biasa. Aku sampai kaget, terheran-heran, mau pingsan tadi. Waktu diberitahu sama Bu Gembala, umurnya 80 Bapak Ibu. 80, tapi kaya umur 40. Karena penuh dengan suka. Haleluya. Memang apa yang dikatakan pemazmur Daud itu tepat. Mazmur 92 ayat 15. Pada masa tua pun engkau akan tetap gemuk segar, bahkan akan beranak cucu. Amin. Amin. Saya sedang berandai-andai, umur 80 wis sing gantenge kaya ngene. Apa meneh biyen umur 40. Saya jadi ingat seperti bintang film. Mana Pak Pendeta? Bintang film Korea. Sopo? Tomingse. Jadi Bapak Gembala Anda seperti Tomingse yang pagi hari ini ditemani sama siang cai. Haleluya. Keluarkan Mas, Keluaran 12:40. Keluaran 12 ayat 40. Lamanya orang Israel menjadi budak 430 tahun.
Daud pernah berkata, umur manusia itu 60 sampai 70. Kesudahannya adalah kemalangan. Kalau dia bisa bertahan sampai 70, itu sudah puji Tuhan. Kalau sampai 80 seperti CEO, ini namanya anugerah bonus dari Tuhan. Betul nggak? Anggap aja umur manusia 70. Lah kalau 430 tahun jadi Buddha, berarti itu 6 keturunan dari Mbah Buyute terus turun sampai dia tetap jadi Buddha. Tuhan ingin memberikan kemerdekaan supaya dibebaskan, tidak selalu menjadi tawanan, menjadi Buddha. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepercayaan kepada. Haleluya. Berarti di sini yang paling tua Om ya, 80 ya, betul. Tapi di dalam Alkitab ada seseorang yang dinyatakan umurnya paling dawa. Menurut jenengan sapa? Siapa? Orang ini ada di Perjanjian Lama, bukan PB. Jadi kalau Anda nyebut di PB Petrus, Paulus, pasti salah. Siapa Mas? Matusalah. Betul. Umurnya piro Mas? Piro? 900, betul. Terus gak usah ragu-ragu. Tinggal diwala-wali Mas. 900 swidak. Umur Matusalah dinyatakan paling tua 969 tahun. Maaf bapak-bapak, ini bukan rumusan nomor togel. Jangan dipasangi, saya tidak akan menjawab. Ada di mana Mas? Ayatnya. Jadi kalau jawab harus betul. Wes jenenge bener, ayatnya ada di mana? Karena semua berdasarkan Alkitabiah. Ada yang tahu? Matusalah, betul. Umur 99 ada di mana? Loh ini masih Kejadian sampai Wahyu loh Bapak Ibu Saudara. Ya betul, Kejadian piro? Saya jadi meragukan kecerdasan Anda ini kalau begitu. Kejadian pasal 5 ayat 27. Tolong dikeluarkan. Nah, Tuhan memberikan mandat, memberikan kuasa untuk mewakili umat Israel yang berjumlah kurang lebih 600 sampai jutaan itu kepada Musa. Lah anehnya, kenapa Musa yang dipilih? Padahal ada jutaan orang Israel. Mungkin ada yang lebih hebat, lebih cerdas, lebih pandai dari Musa. Tapi kenapa Tuhan justru memilih Musa? Pasti ada alasannya. Anda tahu apa alasannya? Ini anak-anak STT sangka lagi gopo. Anda itu belajar apa? Nah orang ngerti. Ayo, malah kalah dengan saya. Saya tidak pernah belajar sekolah Alkitab. Kalau Anda tahu anak-anak muda, 1 hari pun saya nggak pernah belajar. Tapi ratusan ayat ada di otak saya. Anda mau tahu? Dulu waktu saya pengusaha toko Mas 9, saya cuma bawakan tasnya pendeta. Cuma ngantarkan pendeta, pelayanan ke desa. Setelah sampai gereja, karena saya punya diabetes, saya tidur. Pendeta tamu khotbah, aku turu. Tapi ratusan ayat bisa masuk di sini. Saya nggak pernah sekolah STT 1 hari, tapi saya sekolah dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Harusnya Anda lebih pintar, lebih tahu. Alasan Musa bisa dipilih Tuhan karena hati Musa paling lembut sejamannya. Lembut itu sama dengan, sudah saya cari, sama dengan rendah hati. Orang yang rendah hati itu beda dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu fokusnya kepada diri sendiri, cenderung sombong. Tapi orang yang rendah hati fokusnya kepada Tuhan. Amin. Kenapa saya katakan Musa yang dipilih? Karena dia hatinya paling lembut.
Ini yang jarang disampaikan sama hamba Tuhan. Tolong keluarkan Bilangan 12 ayat 3. Sebelum dan setelah Musa, diterangkan di dalam ayat tersebut, tidak ada orang yang hatinya selembut Musa. Bilangan 12 ayat 3, betul? Kalau Anda mau dipakai Tuhan secara dahsyat, secara hebat, lembutkanlah hati. Kalau Anda ingin sukses, ingin berhasil, 3 kunci yang saya berikan: dengar, taat, dan lakukan. Amin, anak-anak muda. Puji nama Tuhan. Musa yang dipilih. Haleluya. Padahal kita tahu ya, kilas balik ya, Musa sejak bayi dihanyutkan di sungai Nil, ditemukan sama putri Firaun, dipelihara, dirawat. Dia sudah dibekali dengan ilmu apapun, filsafat, sejarah negara, mungkin ya, ilmu tata negara, ilmu perang, ilmu ekonomi, dan lain sebagainya. Musa itu orang pandai, bukan orang bodoh. Dia terpelajar, dia orang hebat. Tetapi dalam hal ini, untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, Musa tetap melibatkan. Kunci yang pertama, Musa minta sama Tuhan tadi di ayat 15, Tuhan, kalau Engkau tidak pernah membimbing kami, kalau Engkau tidak pernah mengarahkan kami, jangan suruh kami keluar dari sini. Hebat apa tidak? Sekalipun secara IQ, kecerdasan, kemampuan, Musa bisa, dia orang pandai, tapi dia merasa bodoh di hadapan Tuhan. Kunci yang pertama, minta bimbingan dan arahan dari itu. Jangan sampai salah arah dan salah. Contoh, ngomong ini bulan Desember, bulan Natal, biasanya seorang gembala sidang atau seorang tamu pendeta akan berkhotbah bercerita tentang 3 orang Majus. Karena itu bukti dan faktanya, betul? 3 orang Majus dari negara entah berapa. Dia mendapatkan wahyu wangsit daripada Tuhan bahwa telah lahir seorang juru selamat di sebuah daerah namanya Yudea, di sebuah kota kecil namanya Bethlehem. Maka mereka bersiap-siap untuk mempersembahkan mazmur dan kemenyan. Mereka datang jauh sekali, itu perjalanan cuma naik onta. Nah, waktu mereka berjalan, dibimbing, diarahkan oleh sebuah bintang. Maka mereka mulai berangkat, berjalan-jalan. Di tengah-tengah antara Yudea dan Yerusalem, sang bintang tersebut berhenti. Ini ada baca Matius pasal 2. Tapi karena 3 orang Majus ini sok keminter, sok pandai, sok hebat, sudah tidak mau diarahkan bintang terang, dia mulai berjalan sendiri menuju ke Yudea. Keliru, kemana? Yerusalem. Ketemu dengan siapa? Ayo, ketemu dengan siapa? Herodes. Tiap tahun dikeluarkan kok mau seorang ngerti-ngerti. Ketemu sama Raja Herodes. Cerita sama Herodes, maka panaslah hati Herodes, murkalah Herodes. Sekembalinya 3 orang Majus ini, dia perintahkan pasukannya untuk pergi ke Israel, bunuh, bantai semua anak di bawah umur 2 tahun. Berapa banyak yang menjadi korban pembantaian anak-anak yang tidak berdosa? Karena malaikat sudah memberitahu sama Yusuf dan Maria, pergi menyingkir ke Israel, jangan di sini. Karena tahu akan terjadi pembantai. Gara-gara tidak mau diarahkan. Anda tahu siapa sang bintang terang itu? Keluarkan Yohanes 8:12. Akulah terang dunia.
Barang siapa menurut kepadaku tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Seperti terangnya Kristus di bulan yang penuh dengan berkah ini. Amin. Haleluya. Awalnya 3 orang Majus taat, setia, tapi ketaatan dan kesetiaannya hanya seumur jagung, sampai di tengah-tengah tidak taat dan setia lagi. Wahyu pasal 2 ayat 10 yang terakhir boleh dikeluarkan. Hanya orang yang setia sampai pada akhirnya yang akan menerima mahkota dan hati-hati anak-anak muda. Jangan kasihmu yang mula-mula hanya terbatas sampai di tengah jalan. Engkau akan rugi. Teruskan kesetiaanmu sampai tetes darah penghabisan. Engkau akan menerima mahkota dan kemuliaan. Ada amin? Contoh. Awalnya taat sampai di tengah-tengah tidak taat. Tolong dikeluarkan, saya masuk ya lebih dalam lagi ya. Kejadian 6:22. Sebelum kejadian 6, Tuhan ngomong begini sama Abraham. Belum zamannya Abraham. Abraham dimulai kejadian 12 sama Nabi Nuh. Nuh, aku kecewa telah menciptakan manusia. Sebab kejahatan mereka. Nah, ini dia yang saya cari. Anda mungkin pagi ini kedinginan, saya sumuk Bapak Ibu dan Saudara. Haleluya. Saya suge duit tapi suge keringat. Sudah cukup Pak, enak sudah. Ya kalau bisa putar aja Mas, jadi enggak langsung di kanan kiri aja. Ya. Tuhan kecewa. Lalu Tuhan ngomong, aku akan menghancurkan, menghabiskan seluruh manusia ini. Dengan mendatangkan air bah 40 hari 40 malam. Oleh sebab itu karena engkau satu-satunya orang benar, aku menyelamatkan engkau dan keluarga. Sekarang buatlah sebuah bahtera, sebuah kapal yang besar. Panjangnya berapa? Ayo. Panjangnya berapa? Kapal bahtera Nuh itu panjangnya berapa? 20? 60? Jawabannya cepat banter tapi salah Bapak Ibu Saudara. 300 Bu. Bukan, 300 hasta. Ya, 300 hasta. Lebarnya 50. Tingginya 30. Diceritakan di situ nih kejadian pasal 6 ayat 22. Nuh melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuh. Tidak meleset, tidak kurang 1 hasta, tidak lebih 1 hasta. Tepat taat. Haleluya. Padahal Anda mau tahu kejadian 1, 2, 3, 4, 5 belum ada hujan. Belum ada. Yang ada tiap pagi hanya tetesan embun. Tidak ada. Nek firmannya buat saya, suruh buat kapal di kota saya Semarang, masih cengli kata orang Chinese. Masih wajar, sebab nek udan Semarang banjir. Lah ini gawene nang luar gunung, belum ada hujan. Dianggap Sinteng gila dan tidak peduli. Tetap percaya kepada Tuhan. Buka dulu ayatnya. Amsal pasal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Nah, percayalah kepadaku, jangan bersandar pada pengertianmu. Apa sen? Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepadaku dan percayalah kepadaku. Amin.
Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintah. Lalu Tuhan firman lagi, Nuh, nanti waktu kau masuk ke dalam kapal, ingat Nuh, yang masuk pertama kali kamu diikuti istrimu, baru anak-anakmu dan menantu. Sekali lagi Nuh, waktu engkau masuk ke dalam kapal, kamu duluan sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga, diikuti istrimu lahirnya, baru anak-anakmu. Hanya untuk perkara yang sepele, Nuh di tengah jalan tidak. Buktinya apa Pak Pendeta? Keluarkan 7:13. Kejadian pasal 7 ayat 13. Ini dia, Anda baca sendiri. Lalu masuklah Nuh, Sem, Ham, dan siapa? Baru. Apakah ini yang bisa dikatakan ketaatan? Gawe kapal sih diuneni si ginting dia taat, tapi hanya untuk masuk ke dalam perahu dia sudah tidak. Tuhan kuciwa. Tapi karena Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang, ya sudah Nuh, aku bisa memakluminya. Nanti ya Nuh, kalau air bannya sudah surut 40 hari 40 malam, ingat pesanku Nuh, firmanku, engkau keluar, diikuti istrimu, diikuti anak. Sekali lagi Nuh tidak taat. Buktinya 8:18. Monggo ditayangkan Kejadian 8:18. Betul? Betul? Haleluya. Hati-hati. Kalau engkau cinta mula-mula, engkau setia, engkau taat, pertaruhkan itu sampai di akhir. Jangan hanya sampai di tengah. Ini masih proses panjang. Hanya orang yang setia dan taat sampai pada akhirnya yang menerima apa tadi? Mahkota. Kenapa sih Tuhan kok membuat urutannya itu suami, istri, anak-anak? Ingat, mujizat Tuhan yang pertama bukan orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan. No. Mujizat pertama yang dibuat oleh Yesus ada di Yohanes pasal 2. Perkawinan di Kana, menyangkut tentang keharmonisan, kemanisan rumah. Jadi rumah tangga, keluarga di mata Tuhan, keluarga Kristen itu sangat berharga dan nilainya sangat tinggi. Buktinya, saya buktikan kalau saya ngomong. Ingat, umur 1 tahun sampai 30 tahun kehidupan Yesus diceritakan ada di dalam keluarga. Baru umur 30 ke atas, 3,5 tahun saja dia berbuat kasih yang dampaknya membuat satu sejarah dunia. 3,5 itu sudah lebih daripada cukup untuk mengubah dunia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Minta bimbingan dan arahan dari Tuhan. Kunci yang pertama tadi. Sebab kalau kita memakai kekuatan, kehebatan, kemampuan kita akan salah arah, ya, salah tujuan, dan akhirnya kita yang mendapatkan penderitaan. Contoh, Kejadian pasal 12 tadi berbicara tentang kehidupan Abraham dimulai dari Ur Kasdim, sudah dalam keadaan nyaman, kaya raya, diberkati Tuhan. Tuhan ngomong keluar dari Ur Kasdim. Kemana Tuhan? Tidak diberitahu. Karena Abraham sayang kepada keponakannya yang bernama Lot, maka Lot dia. Kejadian pasal 13 menceritakan
Karena Abraham diberkati Tuhan, jadi kaya, tambah kaya dan sang kaya, mau nggak mau Lot kecipratan. Gembala sama gembala, domba sama domba tengkar. Akhirnya Abraham ngomong gini, Lot, kita ini kerabat, tidak baik kalau kita tengkar. Sekarang aku memberi kesempatan, engkau pilih. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Hebat Abraham. Lalu mata Lot secara jasmani melihat keindahan lembah Yordan. Kata orang Jawa, ijo royo royo. Itu yang dibutuhkan untuk ternak. Pilihannya Lot salah atau tidak? Tidak, betul. Cuma kata orang Chinese, Lot boceng, tidak tahu. Mestinya Lot memberikan hak kewenangan itu kepada omnya, karena dia cuma keponakan yang diajak. Tetapi Lot tidak berpikir seperti itu. Abraham kecil karena dia cuma ada di Kanaan, di lembah yang gersang. Tetapi karena Abraham percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, itulah yang membedakan. Dia tahu yang terbaik datangnya dari Tuhan. Roma 8:28. Tuhan turut bekerja sama mendatangkan setiap kebaikan dari masalah dan persoalan hidup. Akhirnya Lot ada di lembah Yordan. Dan di lembah Yordan ada dua kota, Sodom dan Gomora. Kejahatannya sudah sampai. Tuhan ngomong kepada Abraham, Abraham, aku akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Oleh sebab itu, kau kasih tahu pada keponakanmu Lot untuk segera keluar dari Sodom dan Gomora. Kejadian pasal 18, lompat. Abraham negosiasi. Abraham tawar-menawar, berdoa syafaat untuk Sodom dan Gomora. Tuhan, sekiranya ada 50 orang benar ada di sana, apakah engkau akan menghancurkan? Karena Tuhan melihat Abraham. Tuhan berkata, aku tidak menghancurkan. Sekiranya ada 40, sekiranya ada 30, 20, 10, 5. Karena Tuhan melihat Abraham tidak akan menghancurkan. Tapi kenyataan dan faktanya tidak ada orang benar. Lot keluar dengan istrinya dengan pesan, jangan pernah menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke hidupmu masa lalumu. Engkau akan kecewa. Sebab kita tahu Lot hartanya begitu banyak. Dia sudah nyaman, sudah enak hidup di Sodom dan Gomora. Larilah. Tapi karena istrinya tidak taat, akhirnya jadi apa, Bu? Tiang bendera. Salah. Ibu kebanyakan nonton sinetron. Jadi tiang kanan. Dan Anda mau tahu, seluruh keturunan Lot, termasuk Bani Moab dan Amon, terkutuk sepanjang hidup. Sebab Lot hanya fata morgana. Sebab Lot hanya kamuflase. Melihat yang di depan mata, bukan batinnya. Itu pernah diungkapkan oleh Rasul Paulus.
Tolong keluarkan. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Hidup yang sekarang aku hidup ini bukan karena melihat, tapi karena rasa percayaku, karena rasa pistiaku kepada Tuhan. Itulah yang memampukan aku sampai hari ini. Aku tetap eksis melayani, mengasihi. Roma 2 Korintus 4 ayat 16. Meskipun walaupun sekalipun manusia jasmaniku merosot dari hari ke hari, tapi manusia batinnya aku diperbarui oleh Tuhan. Amin. Roma 8:35. Siapakah yang dapat memisahkan kasihku dengan kasih Kristus? Apakah penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan? Tidak ada yang dapat memisahkan kasihku dengan kasih Kristus. Karena falsafah hidup Rasul Paulus, Filipi 1:21. Hidupku hanya untuk Kristus, dan mati bagiku adalah sebuah keberuntungan. Amin. Kunci yang pertama, kalau Anda ingin sukses, minta bimbingan dan arahan dari Tuhan. Stop sampai di sini. Kunci yang kedua, apalagi yang Musa minta tadi di ayat 16. Tuhan, kalau Engkau tidak pernah menyertai kami, jangan suruh kami pergi dari sini. Sebab penyertaan Tuhan itu sangat penting dalam setiap kehidupan manusia. Haleluya. Tolong dikeluarkan Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5 bagian yang terakhir. Nah, aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Sebab aku Allah apa? Immanuel. Allah yang selalu menyerta. Ayat 6 lebih hebat lagi. Apakah yang bisa diperbuat manusia terhadap Allah? Amin. Haleluya. Minta penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan mampu bisa melewati tahun 2023. Contoh, karena di sini banyak anak muda dan juga ada yang dari STT sangat kalah. Siapa yang tidak tahu Yusuf, seorang anak muda yang luar biasa. Memang hidupnya terseok-seok. Hidupnya berliku-liku karena dia mempunyai impian bahwa satu hari kelak dia akan menjadi seorang pemimpin di negara antah berantah. Tapi kita tahu apa yang terjadi jauh dari apa yang dia impikan. Dia mau dibunuh sama saudara-saudara, tidak jadi masuk ke sumur tua supaya mereka tidak menanggung darah daripada Yusuf. Waktu Tuan Potifar lewat, berubah lagi pikiran mereka. Kenapa tidak kita karyakan suami? Dijual Yusuf, dan sekarang dia menjadi budak, ada di istana daripada Potifar. Karena Tuhan menyertai Yusuf, apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan oleh Yusuf dimanapun dia berada, sekalipun dia menjadi budak, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Anda meragukan saya keluarkan ayatnya. Kejadian 39 ayat 2. Kejadian 39 ayat yang kedua. Ini dia. Apa saja yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil karena Yusuf disertai Tuhan. Dengarkan anak-anak muda, kalau engkau ingin berhasil, kalau engkau ingin sukses, sekalipun tidak masuk di akal, impossible. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1:37. Yang tidak ada diadakan, yang tidak mungkin dimungkinkan, karena Tuhan kita tidak pernah dibatasi dengan ruang dan waktu. Amin. Ini buktinya Yusuf. Sampai dia difitnah, dijolimi sama tante Potifar, dikorbankan, dikhianati. Masuklah dia ke dalam penjara. Apakah Tuhan meninggalkan Yusuf? Penyertaan Tuhan tetap kekal dan abadi. Tidak percaya? Saya bukakan ayatnya.
ayat 21. Kejadian 39 ayat 21. Sampai di penjara pun Tuhan tetap menyertai Yusuf sekalipun dia sudah menjadi narapidana. Engkau anak muda yang masa lalumu kelam, yang masa lalumu hitam, engkau jangan mau ditekan, dipecundangi sama si jahat si iblis. Engkau masih mempunyai masa depan. Serahkan hidupmu. Sekalipun kau gak mampu, serahkan, percaya, dan percayakan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Yusuf hanya gara-gara dia mengartikan mimpi Firaun, memang itu sudah disetting sama Tuhan. Akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri, satu tingkat di bawah Raja Firaun. Bahkan segala kekuasaannya diberikan kepada Firaun, materai dan cincin emas. Nanti ada baca, saya nggak punya waktu. Kejadian 41 ayat 40 sampai 42. Ini loh hebatnya, narapidana bisa diangkat jadi orang nomor 2. Terjadilah kelaparan di seluruh Israel. Yakub utus saudara-saudaranya Yusuf untuk beli makanan ada di Mesir. Waktu mereka tahu bahwa Yusuf sekarang sudah menjadi Perdana Menteri, orang yang berkuasa di Mesir, kaget, takut, cemas. Apa yang dibuat Yusuf? Seharusnya Yusuf bisa memenjarakan mereka, bahkan membunuh pun Yusuf bisa, karena dia berkuasa. Tapi Anda mau tahu apa yang terjadi? Tadi loh Mbak ngomong, banyak orang yang ngerasani saya, jelek-jelekan saya. Saya mengaku seperti Yusuf. Yo, saya buktikan. Kejadian 45 ayat 15. Kejadian waktu Yusuf tahu itu saudara-saudaranya, dia lari, dia menyongsong, dia peluk saudaranya sambil bertangisan. Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, no. Tapi Yusuf melupakan semuanya itu. Bahkan Yusuf berkata, buka Kejadian 50 ayat 20. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, kalian telah mereka-rekakan yang jahat, merancangkan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub memberikan yang terbaik kepadaku. Amin. Amin. Yusuf tidak kepahitan. Yusuf tidak sakit hati. Sebab orang yang sakit hati kepahitan itu merugikan dirinya sendiri. Anda tidak percaya? Ini tidak pernah dibahas sama Tuhan. Saya kasih ayatnya. Wahyu 8:12. Wahyu pasal 8 ayat 12. Kita akan bertemu dengan sebuah bintang yang namanya Absintus. Sebab sepertiga air yang ada di dunia ini sudah menjadi. Amin. Terutama penyakit-penyakit berat lebih sering dialami oleh seorang wanita. Karena kita dilahirkan dengan gender yang berbeda. Saya laki-laki pria, memutuskan segala sesuatu memakai logika. Sementara seorang wanita memutuskan sesuatu memakai perasaan. Makanya Pak, perasaan wanita itu memang halus, tapi mukanya tebel. Bukan gak punya malu loh ya. Saya bisa gak keluar dari pintu gereja ini. Maksud saya tebel bedahnya seperti itu. Tidak boleh apa? Ada tahu?
Presiden Afrika Selatan yang bernama Nelson Mandela, waktu dia masih menjadi pejuang HAM, aktivis, dia sedang memperjuangkan kulit warna hitam dan kulit warna putih, supaya kulit warna hitam seperti dirinya mendapatkan hak yang sama setara dengan warna putih. Karena dia dianggap menentang pemerintah, melawan pemerintah, diciduk, dipenjara, keluar masuk selama 27 tahun. Tidak cuma masuk penjara, setiap waktu, setiap saat disiksa, disetrum, kadang kepalanya di bawah, kakinya di atas, menderita sengsara sampai dia bebas. Rakyat Afrika Selatan simpati dan dia akhirnya menjadi orang nomor 1 ada di Afrika Selatan. Tetapi bayang-bayang trauma itu tidak pernah hilang dalam benak daripada Nelson Mandela. Dia hampir tidak pernah bisa tidur dengannya. Akhirnya satu hari dia suruh bawahannya untuk menciduk sipir-sipir penjara yang menyiksa dia untuk datang kepada dia. Waktu sipir-sipir ini mendapatkan undangan, mereka takut, mereka kecil hati. Pasti Nelson Mandela akan membalas seperti halnya Yusuf membalas kepada saudara-saudara. Waktu bertemu siang itu, apa yang dikatakan Nelson Mandela? Kalian masih ingat dengan saya? Saya tidak pernah akan melupakan trauma itu. Waktu kalian menyiksa aku sedemikian luar biasa, menganiaya aku. Mestinya aku punya hak hari ini untuk membalas kekejian, kelaliman daripada kalian. Tapi Anda mau tahu? Hari ini saya memutuskan untuk melepaskan pengampunan kepadamu. Waktu sipir-sipir penjara yang saling dengar, mereka bertangisan, memeluk daripada Presiden Nelson Mandela. Nelson Mandela melepaskan pengampunan, move on, tidak mengingat-ingat lagi. Sejak hari itu hidupnya nyaman, hidupnya tentram dan damai. Yang ketiga, kunci yang ketiga, setelah Musa minta dibimbing Tuhan, minta disertai Tuhan, yang ketiga yang tidak kalah hebatnya, Musa minta kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Amin. Supaya dimampukan bisa membawa umat Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Walaupun kita tahu sejarahnya, faktanya, Musa tidak pernah sampai ke Kanaan, hanya sampai di tengah dia gugur. Penting sekali kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Sebab waktu kita mendapat kasih karunia dan anugerah dari Tuhan, itu namanya miracle. Pasti ada hubungannya dengan mujizat. Sudah nggak usah jauh-jauh, saya saja sebelum saya tutup. Saya ini sudah mendapat kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Sudah 4 kali lolos dari maut. Saya harusnya sudah tidak ada di dunia ini. 40 tahun yang lalu, waktu saya berusia 18 tahun, dalam salah satu kecelakaan yang hebat, saya tidak pernah sadarkan diri 3 hari 3 malam. Seharusnya kontrak saya di dunia ini sudah habis. Jadi kalau sekarang saya masih hidup, ditambah 40 tahun, ini mayat hidup. Kenapa saya tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Setiap malam sebelum saya bisa tidur, saya merenungkan apa baik dan istimewanya Kristiawan. Saya terlahir bukan dari keluarga Kristen, mohon maaf. Bahkan keluarga kami sangat benci dan antipati dengan kekristenan. Karena banyak orang Kristen tidak bisa menjadi contoh. Banyak orang Kristen keseretan Bapak Ibu dan Saudara. Hanya kasih karunia dan anugerah dari Tuhan, saya lolos dari maut.
Lolos yang kedua juga kecelakaan. Yang ketiga, 3 tahun yang lalu saya harusnya sudah meninggal bersama 4 kawan saya, kami berlima. Ada di tol Cikampek. Karena mobil kami masuk. Untung saya nyetir sambil tidur. Dan yang terakhir, yang keempat, yang baru terjadi 1 tahun yang lalu, saya hampir buta total. Maaf ya, saya nggak menyinggung tentang Bapak Gembala Anda, tapi ini cerita sesungguhnya. Kenapa? Karena saya punya satu penyakit yang namanya diabetes mellitus, kencing manis. Itu salah satu penyakit ketiga atau keempat pembunuh yang ada di dunia. Saya sudah mengalami diabetes mellitus dari usia 18 tahun tadi. Setelah kecelakaan itu baru diketahui. Sudah 40 tahun. Usia saya sekarang 58. Sudah 40 tahun saya kena diabetes mellitus. Anda tidak percaya? Saya buktikan. Setiap kali saya sebelum makan, saya mesti suntik yang namanya insulin. Ini bukan untuk menyembuhkan. Ini hanya untuk ngeblok, nekan supaya gulanya tidak masuk. Itu pun saya sudah tidak makan nasi 6 bulan. Terus Anda bertanya, terus mangane apa Pak Pendeta? Kembang sama kemenyan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya dulu kalau minum obat 16, pagi 6, siang 4, malamnya 6 lagi. Kenapa? Karena orang yang punya diabetes sepertinya luarnya sehat, tapi dalamnya seperti kuburan. Hipertensi, mata, jantung, ginjal, prostat. Saking apale ngombe obat 5 biji langsung, gak usah pakai air putih. Nganggo apa Pak Pendeta? Pakai air ludah. Masuk. Bahkan sampai 10. Tapi ada seorang ibu hanya minum obat antimo 1, dimasukkan pisang ambon sing gede, pisang 14 obat ora mlebu. Haleluya. Tahu ya Bu ya? Maksudnya ya Bu, ibu malah ketawa tahu. Tapi Anda malah yang nggak tahu. Terakhir, saya operasi 4 kali. Namanya pendarahan retina. Anda berkata, Pak, ya umum toh Pak, orang tua kan semua pasti punya katarak. Ini bukan katarak. Kalau katarak itu menutupi selaput mata kita yang di luar. Itu pagi dioperasi diambil dokter, sore pulang. Saya nggak bisa. Pendarahan retina itu bagian kelopak paling belakang. Itu beberapa syarafnya putus. Keluarnya darah, tapi bukan yang di luar. Yang bisa merasakan melihat saya. Garis-garis hitam, bintik-bintik hitam, seperti gumpalan awan. Itu darah. Saya sudah 4 kali operasi. Sekali operasi bayar 70 yuto. Berapa? 70 kali 4 piro Mas? Ayo. Berapa? 70 kali 4. 280 juta. Ditambah obat, ditambah kontrol 300 yu. Untung ada Pak Jokowi, program BPJS. Tapi karena penyakit saya khusus, dokternya khusus, tidak dapat gratis 100%. Cuma dapat 50%. Itu pun saya sudah bersyukur. Aku bayarnya 150 juta. Terpaksa jual mobil. Mau jual istri digadekan orang berani. Saya takut sama istri saya. Istri saya memang diam orangnya, cantik tapi nek wis ngamuk kaya singa dari Yehuda. Wong tadi saja pesan sama saya pagi-pagi begini.
Pak, iki tak sangoni duit 100.000, 50 ribuan dua di dompet. Tinggo apa, Mah? Loh, kok tinggo apa? Lah nanti coba. Bukan kamu baru pertama kali ke gerejanya Bu Angel. Kok kamu pura-pura ke belakang ke kamar kecil, kamu ngintip sudah disediakan makan apa belum? Beliau memang janji dengan saya hari ini menyediakan masakan yang terbaik. Ada capcay, ada puyung tidak ketinggalan barongsai katanya. Tapi tak incang Allah. Nanti kalau kamu nggak dikasih makan, Pak, iki 50.000 dinggo mangan, 50.000 dinggo tuku solar. Ngomongnya begitu. Ya wis tak terima, ya kan? Lah bojoku ngincen, Pak, engko nek kowe khotbah diselipkan informasi untuk menggugah hati jemaat untuk bisa membeli makanan. Pokoknya saya tidak mau tahu, Pak. Nek kowe kok bae ra nggawa duit, ngobengi aja turu ning kamar. Turu ning garasi. Jadi nasib saya pagi hari ini ada di tangan panjenengan. Hamba Tuhan pun manusia bisa mengalami ujian dari itu. Tapi saya tetap percaya bahwa yang datang dari Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Seperti Ibu Gembala Anda kehilangan mungkin, tapi kita tahu, kita sadar itu semua miliknya Tuhan. Amin. Seperti yang dikatakan ayat terakhir, ayat 1:21. Dengan telanjang aku datang ke dalam dunia ini. Apa yang aku punya itu milik Tuhan. Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Belum selesai, terpujilah nama Tuhan. Ini loh yang orang Cina ngomong cengli, itu seperti ayu, tetap bersyukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ayo selesai, tutup Alkitabmu, waktunya sudah habis. Tutup mata Anda, tapi jangan tutup nyawamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti yang sudah diterima firman-Nya, pagi hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan bekerja secara dahsyat. Terjadi pertumbuhan ada di gereja ini. Dan sampai pada kesimpulannya, engkau akan menghasilkan buah pada waktunya. Kalau engkau hari-hari ini gagal, engkau tutup tahun 2025 ini dengan kegagalan, dengan kehancuran. Ayo kita bangkit kembali dari kegagalan itu dan kita mulai menyongsong masa depan kita di tahun 2023. Kuncinya mudah. Engkau ingin berhasil, engkau ingin bahagia, engkau ingin sejahtera. 3 hal. Dengar, taat, dan lakukan. Sekalipun kau tak pernah mengerti, sekalipun itu tidak masuk di akal, impossible, lakukan. Maka yang terbaik itu akan datang kepada kita. Seperti Musa, waktu dia mendapatkan mandat untuk masuk ke tanah Kanaan. Seperti kalian akan masuk di tahun 2023. Engkau tidak akan pernah tahu, tapi Tuhan sudah menjanjikan perancangan yang terbaik untuk setiap kehidupan kita. Perjalanannya tidak mudah, perjalanannya berat melewati padang gurun. Tapi ketahuilah, kalau kau minta bimbingan daripada Tuhan, minta diarahkan, minta disertai sama Tuhan, tidak ditinggalkan sendiri, dan engkau minta kasih karunia daripada Tuhan, maka engkau akan dimampukan oleh Tuhan untuk melewati semuanya itu. Dan kita akan dibuat lebih daripada pemenang. Roma 8:31, Roma 8:37. Sebab saudara dan saya sudah ditentukan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu, menteraikan Tuhan di atas loh hati daripada jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Sehingga firman ini boleh menjadi bekal, boleh menjadi modal kami Tuhan untuk masuk di tahun yang baru. Untuk hidup kami percaya dan mempercayakan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, semua dibuat berhasil oleh Tuhan. Semua dibuat indah pada waktunya. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk Bapak dan Ibu Gembala yang kami kasihi Tuhan.
Engkau terus menaruhkan hidayah-Mu, Engkau menaruhkan kasih karunia dan anugerah-Mu, memampukan beliau, suami dan istri ini tetap melayani, mengasihi Tuhan, membawa jemaat-Mu naik ke gunung-Mu yang kudus Tuhan, untuk menerima hal-hal yang rohani, untuk menerima hal-hal yang adikodrati, sehingga sesuatu yang ilahi akan terjadi untuk gereja ini, memberkati keluarganya, memberkati perkawinan mereka. Tuhan, Engkau memberikan kesehatan yang sempurna, kekuatan yang daripada Tuhan, dimampukan, diberikan kekuatan ekstra yang baru Tuhan, sehingga dari hari ke hari kasih karunia-Mu semakin bertambah-tambah. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya kepada Tuhan saja, yang hanya patut menerima sesembahan kami. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih firman Tuhan, Pak Kris. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Kita mau siapkan persembahan buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita untuk persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita angkat persembahan kita di atas. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberikan persembahan kami. Biarlah Kau berkati tangan-tangan kami. Bahkan yang sudah memberi, bahkan yang belum memberi, Kau berkati Tuhan. Berkati pekerjaan kami, apa saja yang kami kerjakan berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Suci Lord. Ku
ibadah Jumat Komsel di rumah Ibu Piam jam 7. Oh, jam 5, maaf, jam 17.00 jam 5 sore. WL-nya Kak Wilda, firman Tuhan Kak Tua. Sabtu doa pelayan Tuhan di gereja jam 2. Minggu ibadah raya di gereja jam 7:30 pagi. Petugas minggu 16 Oktober. Kok Oktober? Desember ya, ini salah ya. WR-nya Kak Rahul, singernya Kak Linca dan Ibu Juwarni. Pemain musik grup Elsa Daihun. Petugas LCD-nya Kak Wilda. Pelayan sekolah minggu Kak Tua. Sudah. Nanti jangan lupa ada Natal sekolah minggu jam 1 siang. 1 apa 12? 12 apa? Jamnya? Jam 12. Untuk anak kecil yang punya anak kecil mohon dibawa. Ya itu saja untuk doa syafaat. Ibu Juwarni, silakan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bisa berada di tempat ini semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kau masih memberikan kesehatan, umur yang panjang yang daripada Engkau Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan hamba-Nya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan untuk kesehatan keluarganya Tuhan, untuk pelayanannya Tuhan. Kau berkati Tuhan.